Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan kaidah fikih cabang kaidah fikih al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, yang mana ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad. Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa pada prinsipnya suatu hasil ijtihad yang dilakukan pada masa yang lalu tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang dilakukan kemudian, baik oleh seorang mujtahid itu sendiri maupun mujtahid yang lain. Kaidah ini dirumuskan berdasarkan pendapat-pendapat para sahabat ini. Dapat dicontohkan pada masalah pembagian harta warisan yang ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dan dua orang saudara, seibu dan saudara sekandung. Pada mulanya, Umar berdasarkan ijtihadnya menetapkan bahwa saudara kandung yang ashabah itu tidak mendapat bagian karena tidak ada sisa lagi. Pada saat yang lain, dalam kasus yang sama, Umar menetapkan bahwa saudara kandung tersebut sama dengan dua orang saudara seibu dalam pembagian warisan, yakni 1/3 harta peninggalan. Keputusan berdasarkan hasil ijtihad terakhir ini tidak membatalkan keputusan berdasarkan hasil ijtihadnya terdahulu. Ketika ditanyakan mengenai perbedaan keputusan ini, dia menjawab, "Dzalika 'ala ma qadaina wa hada 'ala ma naqdi." Yang mana artinya itu adalah keputusan kami pada masa lalu, sedangkan ini adalah keputusan kami pada masa sekarang. Tegasnya, hukum hasil ijtihad terdahulu tidak dapat dibatalkan oleh hukum hasil ijtihad kemudian, sebab hasil ijtihad kedua tidaklah lebih kuat nilai dan bobotnya dari hasil ijtihad pertama. Di samping itu, apabila suatu hukum hasil ijtihad dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain, maka akan terjadi ketidakpastian hukum sehingga akan berakibat adanya kesulitan dan kekacauan yang besar. Dalam kaitan ini, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa seandainya suatu hukum hasil ijtihad terdahulu dibatalkan oleh hasil ijtihad kemudian, maka akan menimbulkan efek negatif. Akan terjadi apa yang disebut tasalsul tasalsul hukum, yaitu akan terjadi mata rantai pembatalan hukum yang tidak berkesudahan sehingga muncul ketidakstabilan hukum. Tetapi hasil ijtihad atau keputusan hakim berdasarkan ijtihadnya dapat dibatalkan apabila menyalahi nas atau dalil yang qat'i. Dengan ungkapan lain, manakala hasil ijtihad seorang mujtahid dan hasil ijtihad seorang hakim itu bertentangan dengan nas-nas atau dalil qat'i, maka hasil ijtihad tersebut harus dibatalkan. Mungkin ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan cabang kaidah ijtama'al halal wal haram gulibal haram, yang artinya apabila berkumpul halal dan haram maka dimenangkan yang haram, yakni dipegangi hukum yang haram. Jadi untuk memahami kaidah ini diilustrasikan terlebih dahulu sebagai berikut. Seorang pemburu menembak seekor binatang buruan atau umpannya yang mana umpannya rusa. Tembakannya kena, tapi binatang rusa itu terus berlari ke suatu tempat yang tinggi. Dari tempat yang tinggi itu, binatang tersebut tergelincir dan jatuh hingga mati. Dalam kondisi semacam ini, pemburu tersebut diharamkan untuk makan daging binatang tersebut. Kenapa? Karena kematian binatang itu ada kemungkinan karena luka tembakan sehingga halal dimakan, dan ada kemungkinan kematiannya itu karena terjatuh sehingga haram dimakan. Manakala berkumpul kemungkinan halal dan haram ini, maka menurut kaidah di atas, seorang pemburu itu tidak dibolehkan makan binatang rusa tersebut. Mungkin ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan kaidah fikih yang keempat, itu mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh, dan dalam urusan selainnya atau urusan dunia adalah dianjurkan. Dari kaidah ini menunjukkan bahwasanya mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh, dan dalam urusan selainnya yaitu urusan dunia adalah disenangi.
yang menjelaskan bahwa mendahulukan orang lain dalam ibadah seperti sholat atau penggunaan air untuk wudhu sebaiknya dihindari karena dapat mengurangi keutamaan ibadah tersebut. Sebaliknya, dalam urusan dunia seperti berbagi makanan atau memberi tempat duduk, hal ini sangat dianjurkan. Contoh, dalam segi ibadah, jika ada air yang cukup untuk wudhu satu orang, sebaiknya digunakan untuk diri sendiri, bukan diberikan kepada orang lain. Adapun juga contoh dalam urusan dunia, dalam situasi sosial seperti menyajikan makanan kepada tamu sebelum diri sendiri, tindakan ini sangat dianjurkan. Baik, itu adalah cabang kaidah fikih yang keempat. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.